Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iman Zulfa, NPM 362111003. Ini saya akan mempresentasikan part 2 dari bagian buku manajemen inovasi. Dalam part 3 ini kita akan membahas perkembangan dan pengenalan produk yang akan terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama memahami kebutuhan pelanggan, yang kedua pengembangan produk sebagai proses pemecah masalah, dan yang ketiga mengelola yang tidak dapat dikelola dari inovasi produk berkelanjutan Deborah Dougherty. Memahami kebutuhan pelanggan. Riset pasar internasional tampaknya menunjukkan bahwa ada kebutuhan pelanggan yang jelas akan produk baru untuk melengkapi kertas toilet kering. Yakin bahwa ada peluang pasar yang besar untuk produk yang lebih nyaman, yang menjawab kebutuhan konsumen akan tisu kamar mandi yang lebih bersih dan menyegarkan. Kimberly Clark memperoleh lebih dari 30 paten pada produk dan dispenser baru dan menginvestasikan lebih dari $100 juta dalam air dan di manufaktur untuk membawa Cottonelle Fresh Roll Wipes mereka ke pasar. Pasar kertas toilet miliaran Amerika Serikat diantisipasi karena inovasi ini merupakan suplemen, bukan pengganti untuk produk yang sudah ada. Produk Kark terbatas pada pasar regional di mana para eksekutif mengatakan bahwa penjualan sangat kecil sehingga tidak signifikan secara finansial. Produk Fresh Roll Wipes dirancang agar mudah dibagikan melalui wadah plastik isi ulang yang dijepitkan ke dalam kertas toilet standar. Jalan menuju kekayaan dipenuhi dengan banyak cerita kegagalan produk baru. Tidak mengherankan, banyak pakar menganggap kegagalan ini berarti bahwa tidak mungkin untuk benar-benar memahami kebutuhan pelanggan. Riset pasar nanti dan pernyataan seperti publik tidak tahu apa yang mungkin kami tahu memicu sudut pandang ini. Namun pada saat yang sama, temuannya konsisten dari studi benchmarking tentang faktor-faktor yang terkait dengan inovasi yang sukses adalah bahwa memahami kebutuhan pelanggan adalah aktivitas yang berdasar meskipun menantang. Contoh di mana perusahaan menggunakan berbagai pendekatan penelitian tradisional dan non-tradisional untuk mendapatkan wawasan tentang kebutuhan pelanggan mereka dan untuk mengembangkan produk baru yang sangat sukses. Analisis bisnis secara cerdik mencatat bahwa sebagian besar perusahaan masih didorong oleh produk daripada didorong oleh pelanggan. Tujuan utama dari bab ini adalah meninjau teori dan praktek yang terkait dengan pemahaman kebutuhan pelanggan.
Bab ini memberikan wawasan tentang tantangan yang terkait dengan mengidentifikasi dan menafsirkan kebutuhan pelanggan yang mengarah pada diskusi tentang arah yang menjanjikan untuk penelitian masa depan. Bahasa kebutuhan pelanggan. Menurut Maslow, ada 5 tingkat. Kebutuhan mulai dari kebutuhan dasar yang ada sejak lahir hingga kebutuhan psikologis yang lebih kompleks, yang hanya menjadi penting setelah kebutuhan tingkat yang lebih rendah telah terpenuhi. Kebutuhan pelanggan adalah deskripsi manfaat yang diinginkan oleh pelanggan. Kebutuhan berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan, sedangkan atribut, fitur, persyaratan, dan spesifikasi hubungan dengan bagaimana suatu kebutuhan dipenuhi oleh produk tertentu atau layanan. Fitur seringkali merupakan kata-kata yang digunakan konsumen untuk menggambarkan suatu produk atau layanan. Fitur bersifat konkret, bersifat jangka pendek, dan mudah dipengaruhi. Dalam beberapa kasus, kebutuhan, keinginan, atribut, fitur, persyaratan, dan spesifikasi merujuk pada hal yang sama. Dalam kasus lain, istilah-istilah ini menangkap informasi yang sangat berbeda tentang apa yang benar-benar diinginkan pelanggan. Inovasi yang sangat sukses datang dari pemahaman mendalam tentang manfaat utilitarian dan hedonis yang diinginkan pelanggan, yang secara luas disebut sebagai kebutuhan pelanggan. Yang penting, pelanggan tidak selalu dapat mengenali atau menggambarkan kebutuhan mereka dalam hal konsekuensi atau keadaan akhir. Ingatlah bahwa kebutuhan pelanggan bukanlah solusi tertentu atau serangkaian atribut, spesifikasi, dan lain-lain. Akibatnya, hierarki kebutuhan pelanggan hampir selalu harus ditafsirkan dari data mentah studi riset pelanggan. Beberapa pendekatan umum untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan akan dibahas kemudian dalam bab ini. Salah satu pendekatan yang banyak dikutip untuk menentukan jenis kebutuhan pelanggan adalah model kepuasan pelanggan Kano 9. Akibatnya, staf Konica pergi ke laboratorium pemrosesan foto komersial untuk menyelidiki cetakan sebenarnya yang diambil oleh pelanggan. Sumbu vertikal dalam diagram ini menunjukkan seberapa puas pelanggan untuk implementasi spesifik dari kebutuhan pelanggan, mulai dari senang hingga jijik. Dalam dua dimensi ini, 3 jenis kebutuhan pelanggan yang berbeda dapat didefinisikan. Kurva bawah berlabel kebutuhan dasar, mewakili kebutuhan yang diterima begitu saja dan biasanya diasumsikan oleh pelanggan untuk dipenuhi. Memenuhi kebutuhan dasar sepenuhnya tidak dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Tetapi jika tidak ada atau di bawah standar, pelanggan tidak akan bereaksi dengan baik. Kurva bawah berlabel kebutuhan kinerja, mewakili kebutuhan yang kepuasan pelanggan secara kasar sebanding dengan kinerja yang ditunjukkan oleh produk atau layanan. Kebutuhan ini sering diminta oleh
pelanggan selama studi riset pasar tradisional dan biasanya dikaitkan dengan peningkatan produk yang dapat diprediksi. Kurva atas berlabel kebutuhan yang menarik, mewakili kebutuhan yang tidak diharapkan pelanggan untuk dipuaskan. Jika jadi kebutuhan ini dipenuhi, pelanggan senang. Tetapi jika tidak, pelanggan tidak terlalu peduli. Kebutuhan ini adalah pemenang pesanan bagi pelanggan. Kebutuhan pelanggan bersifat dinamis, dalam arti kebutuhan yang menggairahkan hari ini pada akhirnya akan bermigrasi menjadi kebutuhan kinerja dan akan menjadi kebutuhan dasar besok. Dengan demikian, harapan pelanggan meningkat dari waktu ke waktu. Dan akibatnya perusahaan harus berusaha untuk lebih memahami kebutuhan pelanggan yang berkembang agar tetap kompetitif. Diskusi di bagian ini menunjukkan bahwa berbagai pendekatan riset peserta tradisional dan non-tradisional dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang kaya tentang kebutuhan pelanggan. Arah penelitian masa depan, inovasi, terutama yang melibatkan teknologi baru, semakin kompleks dengan ratusan bagian. Melibatkan tim pengembangan yang terdiri dari ratusan orang dan menghabiskan biaya beberapa juta dolar dalam pengembangan sebelum peluncuran pasar. Selain itu, perusahaan di bawah tekanan yang meningkat untuk mempersingkat waktu pengembangan mereka. Dalam kondisi ini, tidak mengherankan bahwa banyak upaya yang telah dan harus terus dilakukan untuk mengembangkan metode baru supaya bisa memahami kebutuhan pelanggan. Secara alami, perusahaan desain yang berpraktik akan terus mengembangkan metode baru untuk memahami kebutuhan pelanggan. Yang kedua, pengembangan produk sebagai proses pemecah masalah. Penelitian pengembangan produk warisan intelektual. Alexander mengacu pada upaya desain awal ini sebagai desain yang tidak ideal. Dalam situasi ini, sebuah produk adalah hasil dari interaksi dua arah yang kompleks antara produk dan lingkungannya. Alexander memberikan contoh gubuk Mosgum, sebuah bentuk bangunan yang dalam banyak hal memberikan desain yang sempurna dalam lingkungan penggunaannya di Kamerun, termasuk isolasi dan perlindungan cuaca. Sebaliknya, mereka harus memperbaiki rumah mereka dalam menanggapi masalah dan kegagalan dalam proses yang dilakukan selama berabad-abad. Proses pemecahan masalah umum. Dalam contoh menciptakan kendaraan yang aman, ini akan sesuai dengan pertama membangun dan meluncurkan kendaraan dan kemudian menggunakan kerusakan pada kendaraan dan penumpangnya seperti yang dibuat oleh kenyataan kecelakaan nyata untuk secara bertahap meningkatkan keamanan kendaraan. Iterasi dilakukan satu persatu di dunia nyata, masing-masing meningkatkan kualitas solusi masalah yang diharapkan. Kepemimpinan proyek dan struktur organisasi.
Selain mendefinisikan proses organisasi yang tepat, keputusan penting dalam konteks pengembangan produk juga untuk mendefinisikan struktur organisasi yang sesuai. Artinya, kami dengan mendefinisikan proses pengembangan produk adalah kebutuhan untuk mencocokkan masalah dan proses. Sama seperti komunitas pengembangan produk dari Simon hingga saat ini telah mengamati ketegangan antara proses terstruktur dan lebih fleksibel. Itu pula bidang teori organisasi. Literatur teori organisasi membedakan antara situasi yang pasti, dapat diprediksi, atau rutin, dan situasi yang tidak pasti, tidak dapat diprediksi, dan baru. Situasi rutin paling baik didekati dengan merencanakan dan menciptakan identitas organisasi birokrasi. Sebaliknya, situasi baru membutuhkan fleksibilitas, perencanaan adaptif, dan bahkan tindakan improvisasi. Terlepas dari kesesuaian antara literatur desain dan literatur teori organisasi, garis pemikiran ini hidup berdampingan secara independen untuk waktu yang sangat lama. Tahun 1980-an menyaksikan peningkatan minat para sarjana organisasi dalam desain dan pengembangan proses dan pengembangan produk baru. Garis penelitian ini dengan cepat memperoleh momentum dan mengidentifikasi sejumlah praktek terbaik termasuk keterlibatan ekstensif masuk dan pelanggan. Pelaksanaan pengembangan paralel dan penggunaan tim lintas fungsi. Aliran penelitian ini telah menghasilkan dua temuan penting. Pertama, penelitian ini secara meyakinkan berpendapat bahwa tidak ada satu proses pengembangan produk terbaik. Proses pengembangan harus dipilih untuk masalah pengembangan produk tertentu yang dihadapi. Dengan mempertimbangkan aspek lingkungan pasar serta karakteristik teknologi produk, temuan ini sangat kontras dengan beberapa artikel yang diterbitkan di pers bisnis yang lebih populer, yang mengendalikan bahwa praktek-praktek tertentu seperti rekayasa bersamaan atau pendekatan tim rugby untuk pengembangan produk adalah proses yang unggul. Hasil yang kedua, penelitian ini telah mengidentifikasi beberapa konfigurasi proses yang terdiri dari kepemimpinan dan organisasi proyek, jadwal proyek, dan persyaratan koordinasi yang saling mendukung. Masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengelola yang tidak dapat dikelola inovasi produk berkelanjutan. Selama 30 tahun terakhir, para sarjana dan manajer bersama-sama telah menciptakan, mengembangkan, dan memvalidasi berbagai teknik, proses, dan prosedur untuk inovasi produk berkelanjutan dalam organisasi yang kompleks. Ada banyak alasan mengapa tidak, termasuk strategi dan kepemimpinan yang buruk, transformasi teknologi dan pasar, dan kekuatan kompetitif yang membuat organisasi ini kehilangan posisinya. Sebaliknya, saya menyarankan agar para manajer menciptakan hal-hal yang tidak dapat dikelola dengan cara mereka menyusun organisasi mereka. Manajer dapat membasmi hal-hal yang tidak dapat dikelola dengan menggantinya dengan struktur alternatif yang memungkinkan inovasi berkelanjutan. Ketika manajer berasumsi bahwa birokrasi adalah satu-satunya cara untuk menyusun pengaturan kerja mereka,
Mereka menciptakan hal-hal yang tidak dapat dikelola ini. Segmentalisme, kekakuan, dan paksaan tidak muncul dari kekuasaan yang tak kasat mata atau batas kognitif manusia, melainkan ciptaan diciptakan oleh manajer yang bermaksud baik yang didukung oleh para sarjana yang tidak mengkaji praduga mereka. Pertama, jika seseorang menerima pandangan yang salah bahwa semua struktur formal adalah birokrasi, menghilangkan birokrasi ada berarti menghilangkan struktur. Pandangan yang membingungkan ini diperkuat oleh gagasan bahwa bentuk pengorganisasian organik Bull dan Stalker yang memungkinkan inovasi mewakili kurangnya struktur. Eisenhower termasuk di antara para sarjana yang membuat argumen ini. Banyak buku teks menyajikan bentuk organik sebagai sistem mengalir bebas yang tidak memiliki formalisasi dan standarisasi. Faktanya, Burns dan Stalker mengartikulasikan 11 pendekatan berbeda untuk penataan pekerjaan yang membedakan bentuk organik dari bentuk mekanistik. Dimensi organik ini tidak memiliki formalisasi dan standarisasi birokrasi, tapi jelas didasarkan pada standar, prinsip, dan tidak dapat dengan mudah diformalkan. Banyak jenis struktur organisasi yang tidak mengacu pada prinsip dan logika penataan birokrasi. Banyak manajer dan cendekiawan mengetahui bahwa ada alternatif untuk birokrasi, tetapi banyak yang masih mudah tergelincir ke dalam kekeliruan pemikiran birokrasi. Orang selalu perlu tahu apa pekerjaannya, kepada siapa mereka melapor, dengan siapa mereka bekerja, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan sumber daya dan tindakan apa yang tidak dapat diterima. Integritas versus segmentalisme memikirkan kembali partisi. Organisasi produk baru adalah paket, fitur, dan manfaat masing-masing harus diartikulasikan, dirancang, dan diintegrasikan dengan cara yang memenuhi kebutuhan pelanggan inti dan juga sesuai dengan apa yang dapat dihasilkan organisasi. Prinsip integritas mencerminkan hubungan teknologi pasar di semua tingkat organisasi. Mengembangkan produk baru, mengintegrasikan fungsi, karena semua fungsi memiliki wawasan unik untuk desain produk tertentu. Tetapi, setiap produk juga harus menyatu dengan integritas kemampuan fungsional dalam teknologi manufaktur, pemasaran, penjualan, dan lain-lain. Karena ini berkembang seiring waktu. Integritas keluarga produk dan platform harus seimbang dengan sumber daya perusahaan lainnya, seperti merek yang menghadirkan wajah umum ke pasar. In- Integritas juga melampaui batas-batas organisasi, karena fungsi internal dan bisnis terkait di luar dalam berbagai aliansi, kemitraan, dan asosiasi. Teknik manajemen seperti platform teknologi, portofolio strategis, keluarga produk, jaringan, dan aliansi memfasilitasi sistem integritas yang kompleks di berbagai dimensi ini. Keharusan struktural untuk memutuskan pekerjaan. Meskipun mungkin tampak kontraintuitif, meskipun mungkin tampak kontraintuitif, prinsip integritas dalam pekerjaan inovatif
inovasi cocok dengan keharusan struktural untuk mencegah segalanya. Gitu organisasi dimanapun tumbuh melampaui kelompok kecil tatap muka atau satu produk. Imperatif struktural pertama adalah memecahkan pekerjaan dengan cara yang masuk akal. Karena dua alasan. Memisahkan bidang keahlian yang berbeda memungkinkan orang di masing-masing bidang untuk berkonsentrasi secara mendalam pada tugas-tugas mereka dan untuk mengembangkan keahlian yang semakin besar. Manajemen ilmiah memperluas ide ini untuk memungkinkan setiap langkah dilakukan seefisien mungkin sehingga mengurangi biaya dan mempercepat siklus kerja. Orang-orang mungkin mencari di antara praktik-praktik yang sudah dikenal untuk solusi masalah karena menerapkan pendekatan coba dan benar. Tampaknya kurang berisiko atau lebih bijaksana. Dan orang-orang di unit yang berbeda memiliki dunia pemikiran yang berbeda, di mana mereka mengetahui hal-hal yang berbeda dan mengetahui hal-hal secara berbeda dan mengaitkan penyebab yang berbeda dengan situasi yang sama. Alternatif buku teks seperti pemecahan berdasarkan unit bisnis, kategori produk, atau negara operasi juga tidak memungkinkan inovasi karena batas kuat ditarik di sekitar kelompok kerja yang harus berinteraksi atau setidaknya memanfaatkan sumber daya bersama. Seperti ditunjukkan oleh sejarah Candler, struktur unit lintas fungsi dan lintas bisnis yang lebih rumit ditambahkan saat integrasi menjadi lebih penting. Tapi struktur silang ini sangat mahal dan ditambahkan ke struktur yang sebagian besar didasarkan pada hubungan vertikal. Segmentalisme diperkuat oleh beberapa literatur manajemen inovasi. Secara historis, para ahli teori berpendapat bahwa inovasi tidak sesuai dengan dan bahkan mungkin bertentangan dengan pekerjaan normal atau efisien. Oleh karena itu, inovasi harus dikelola secara terpisah yang mencegah integritas pekerjaan yang diperlukan segera. Kegiatan inovatif tidak dapat memanfaatkan atau memperkaya sumber daya perusahaan. Ada yang mengatakan bahwa tahapan inovasi perlu dikelola secara berbeda karena tahap awal membutuhkan kreativitas, sedangkan tahap selanjutnya membutuhkan pemikiran mekanistik. Jalan pintas alternatif untuk memecah pekerjaan adalah dengan berbagai jenis masalah dalam manajemen inovasi yang mewujudkan integritas berdasarkan area masalah. Proses inovasi adalah aliran interaktif dari pengaturan masalah dan pemecahan masalah. John mendefinisikan pengaturan masalah sebagai kompetensi seni untuk mendefinisikan keputusan yang harus dibuat, tujuan yang ingin dicapai, dan cara yang dapat dipilih. Inovasi itu sendiri dipahami sebagai aliran tindakannya berkelanjutan seperti kemunculan teknologi atau urutan keluarga produk. Leonard misalnya berpendapat bahwa proyek inovasi dapat mendorong bisnis sehari-hari ketika dibubar dan berkumpul kembali sesuai dengan kebutuhan bisnis. Asalkan hanya ada beberapa batasan dan kendala tertentu seperti mengelola transisi dari tim ke tim, prioritas yang jelas, dan hubungan pelaporan yang jelas. Orang dapat dengan mudah melakukan pekerjaan inovasi tertentu dan mengintegrasikan pekerjaan mereka dari waktu ke waktu, mengelola banyak sekali tim pengembangan produk baru, pemecahan masalah, dan kemunculan kreatif. Memikirkan kembali definisi pekerjaan sehari-hari. Tim pasti menghadapi masalah yang tidak terduga saat mereka merancang dan mengembangkan produk baru, yang berarti bahwa mereka sering
harus memikirkan kembali masalah yang sedang mereka pecahkan. Apa yang akan dilakukan produk untuk siapa dan bagaimana saat mereka melanjutkan. Munculnya riak melalui seluruh organisasi, terjadi di dalam dan di seluruh kemampuan dan bisnis, serta domain proyek inovasi. Clark menjelaskan bagaimana teknologi dapat meningkatkan hierarki desain, karena orang memikirkan kembali pilihan sebelumnya di antara jalur alternatif. Jika teknologi baru sekarang membuat opsi yang sebelumnya ditolak menjadi layak, atau perubahan dalam kebutuhan pelanggan sekarang menyoroti berbagai jenis kinerja. Stabilitas diperlukan karena organisasi perlu mempertahankan reputasi dan citra merek yang baik secara konsisten, yang memberikan legitimasi dari waktu ke waktu. Kekakuan yang tidak terkendali. Sayangnya, banyak organisasi besar yang matang menstabilkan rutinitas dan struktur birokrasi mereka, yang secara langsung mengarah pada kekakuan organisasi. Banyak kekuatan untuk keku- kekakuan dapat muncul seiring bertambahnya usia. Karena perusahaan yang lebih tua menjadi lebih baik dalam mereplikasi struktur dan rutinitas yang melegitimasi mereka ke pihak eksternal. Dan untuk siapa perubahan menjadi sangat sulit dan mahal. Juga perusahaan tunduk pada tirani kesuksesan yang membuat mereka terpaku pada bisnis saat ini dan cenderung lebih memilih eksploitasi daripada eksplorasi. Tapi fakta bahwa beberapa organisasi besar tidak menjadi kaku menunjukkan bahwa kekakuan tidak muncul dari kekuatan tak berwujud yang terjadi di dunia ini. Sebagaimana Goldiner mengacu pada teori institusional. Kekakuan diciptakan oleh pilihan manajer untuk menstabilkan pekerjaan, khususnya oleh ketergantungan tanpa berpikir pada pendekatan birokrasi. Perubahan sebagian besar terjadi melalui variasi dan seleksi di antara organisasi-organisasi di tingkat populasi. Tekanan untuk kekekuan di dalam muncul secara otomatis dan bahkan mungkin tidak terhindarkan juga. Leonard berpendapat bahwa kemampuan inti menjadi dilembagakan secara internal sebagai bagian dari realitas organisasi yang terima begitu saja. Jika situasi persaingan berubah dan diperlukan lebih banyak kemampuan pemasaran, pendirian teknologi perusahaan menjadi kaku. Organisasi mungkin meremehkan keterampilan tertentu seperti manajemen proyek sehingga orang-orang terbaik tidak mengembangkan keterampilan ini. Mendorong proses inovasi dan pemberdayaan dengan mengganti kontrol koersif dengan sumber daya. Serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk inovasi berkelanjutan menyangkut cara terus memotivasi orang untuk melakukan semua kerja keras ini. Mereka harus mengantisipasi masalah dalam fungsi lain dan menghargai kendala orang lain. Kontrol yang tepat dapat menyalurkan perhatian, menyelaraskan sumber daya, dan memungkinkan orang untuk menciptakan sinergi sehingga kontrol itu baik. Cardinal menemukan bahwa kontrol input yang menjamin keragaman perspektif, kontrol perilaku yang mengatur pemecahan masalah, arus informasi, pengambilan keputusan, dan kontrol output yang menghindari perspektif jangka pendek semuanya meningkatkan inovasi radikal. Dougherty dan Hardy menemukan bahwa inovator yang sukses memiliki kendali atas makna proyek mereka. Sementara menegaskan kebutuhan untuk mendesentralisasikan inovasi. Inovasi memang
membutuhkan arahan. Seseorang memang harus menyelesaikan konflik dan membuat pilihan yang diperlukan. Dan rekan kerja tidak selalu dapat diandalkan untuk melakukan hal yang benar. Individu, proyek, dan pengaturan organisasi secara keseluruhan perlu dikendalikan untuk mendukung inovasi. Kontrol koersif yang tidak dapat dikelola. Kontrol koersif menghasilkan spiral efektif yang tidak dapat dikelola. Pertama, jenis kekuasaan dan politik. Yang negatif memberi hak istimewa kepada fungsi dan manajer senior tertentu di atas yang lain, yang membuat demoralisasi dan melepaskan semua orang lain. Pero mengatakan bahwa struktur dominasi selalu muncul dalam organisasi kerja karena kemungkinan kekuasaan sangat besar. Jika manajer menemukan bahwa orang-orang kehilangan energi dan tidak terlibat, daripada menyelidiki struktur dominasi mereka, mereka mungkin berasumsi bahwa orang-orang itu malas dan oportunistik dan akan memuaskan kebutuhan mereka sendiri dengan mengorbankan kebutuhan organisasi. Mentalitas teori X ini mengatakan bahwa manajer harus mengendalikan para pekerja ini dengan memantau tindakan mereka secara langsung dan dengan menerapkan imbalan yang jelas, ekstrinsik dan instrumental yang secara eksplisit memunculkan perilaku yang diperlukan. Karyawan tanpa memikirkan praduga, mereka dapat melanjutkan dengan sistem penghargaan yang tidak efektif yang memperkuat kontrol koersif. Tim proyek yang beroperasi di perut organisasi tanpa dukungan dari manajer atau akses ke sumber daya tidak mungkin berinovasi secara efektif, bahkan jika mereka mendapatkan bonus. Kontrol koersif akan mematikan inovasi. Beberapa penelitian inovasi memperkuat daya dan sistem kontrol yang tidak seimbang. Ide-ide yang menonjol kreativitas individu atau model intelektual mengabaikan konteks kerja itu sendiri atau memperkuat gagasan bahwa beberapa sistem penghargaan individu yang ajaib atau perekrutan yang efektif adalah semua yang diperlukan untuk mendorong inovasi. Peneliti inovasi lainnya menerima kontrol koersif dan mengembangkan sarana bagi individu untuk melawannya. Sekon mengembangkan gagasan, juara produk, sebagai seseorang yang memaksakan inovasi melalui organisasi konservatif dinamis. Clark dan Sujimoto menemukan bahwa manajer proyek berat yang memiliki pengaruh yang cukup untuk mendorong produk baru melalui sistem diperlukan, tanpa mempertanyakan bagaimana menambahkan 800 pound gorila ke dalam sistem kerja yang tidak terstruktur dengan baik akan menjadi taktik manajemen yang baik. Ironisnya, penekanan pada memaksakan sesuatu melalui suatu sistem tanpa memikirkan mengapa sistem seperti itu ada di tempat. Pertama, berdampingan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa orang dapat benar-benar tertarik untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Manajer tidak harus memaksa orang untuk bekerja secara efektif dan berinovasi, karena banyak orang yang melakukannya, bahkan melawan rintangan besar dalam pengaturan yang dikendalikan secara paksa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.